Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis, saya dari kelas 3E. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Nah, itu ada 12 materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi pertama sampai materi terakhir. Nah, materi yang pertama itu ada jenis laporan keuangan dan komponennya. Nah, jenis laporan dan keuangan dan komponennya. Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi keuangan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang pertama ada posisi keuangan neraca. Nah, laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, yang ketiga ada laporan arus cash. Laporan ini menunjukkan arus cash yang masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan arus cash biasanya dilakukan menunjukkan arus cash yang masuk dan keluarnya perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang terakhir, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan ini menjelaskan bagaimana perubahan modal saham. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan ini memberikan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan utama. Nah, baik, lanjut yang materi yang kedua, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses memeriksa dan mengelola informasi dari laporan keuangan perusahaan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan. Nah, yang pertama ada analisis horizontal, yaitu membandingkan data keuangan dari periode yang berbeda untuk melihat perubahan waktu dan tren dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua analisis tren, yaitu menggunakan data historis untuk memperbaiki arah masa depan dari berbagai komponen keuangan. Yang ketiga ada analisis persentase per komponen. Nah, yaitu menghitung persentase setiap komponen dalam laporan keuangan, membantu dalam memahami kontribusi relatif dari setiap komponen terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, yang keempat ada laporan arus cash. Nah, laporan ini menunjukkan arus cash masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus cash baik, mungkin lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Nah, pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan. Nah, berikut ada fungsi analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama menilai kesehatan keuangan perusahaan, kemudian ada membantu dalam pengambilan keputusan investasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk macam-macam rasio keuangan, rasio likuiditas, atau rasio lancar, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Ada juga analisis penggunaan rasio keuangan, menilai kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di dalam industri yang sama, dan berikutnya. Untuk analisis perbandingan rasio keuangan, analisis intra perusahaan, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan dari periode ke periode. Langsung ke
keunggulan dan keterbatasan rasio. Nah, untuk keunggulan, memberikan gambaran cepat tentang kondisi keuangan perusahaan, memudahkan perbandingan antara perusahaan dan antar periode. Nah, untuk keterbatasannya, tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan, sebenarnya bisa dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang berbeda. Nah, untuk analisis hubungan antara berbagai rasio keuangan. Nah, pertama ada analisis ini melibatkan pengamatan berbagai mana rasio-rasio yang berbeda saling berhubungan dengan mempengaruhi satu sama lain untuk memberikan gambaran yang lebih kompresif. Nah, untuk analisis kondisi keuangan. Nah, analisis ini mencakup evaluasi keseluruhan dari berbagai rasio keuangan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi keempat tentang analisis rasio likuiditas. Nah, untuk tujuan dan manfaat analisis rasio likuiditas, yakni yang pertama, memulai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Nah, yang kedua, rasio likuiditas membantu menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang yang segera jatuh tempo. Terus ada lagi yang menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Nah, itu rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara keseluruhan. Nah, untuk macam-macamnya rasio likuiditas yaitu yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio cash, yang keempat pencakupan modal kerja. Nah, untuk aplikasi analisis rasio likuiditas yaitu yang pertama evaluasi risiko kredit. Nah, bank dan lembaga keuangan menggunakan rasio likuiditas untuk menilai risiko kredit suatu perusahaan sebelum memberi pinjaman, pengambilan keputusan, investasi, dan investor. Nah, untuk pengertian rasio, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah aset lancar menjadi kas secara cepat dan mudah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, semakin tinggi rasio likuiditas, semakin mampu perusahaan untuk melunasi hutang, mengatasi kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Baik, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang kelima tentang analisis rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas juga dikenal sebagai rasio leverage atau mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dengan aset yang dimilikinya. Nah, tujuan dan manfaat analisis rasio solvabilitas. Pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjang. Rasio solvabilitas membantu menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang, baik melalui penjualan aset maupun hasil operasional. Nah, untuk macam-macam rasio solvabilitas, yang pertama ada debit to equity ratio, yang kedua debit ratio, yang ketiga minus interest earnings ratio, yang keempat tangible asset debit current ratio. Nah, untuk aplikasi analisis rasio solvabilitas yaitu evaluasi risiko kredit bank. Yang pertama, bank dan lembaga keuangan menggunakan rasio solvabilitas untuk menilai risiko kredit suatu perusahaan sebelum memberikan pinjaman. Nah, baik, lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang keenam, analisis rasio aktivitas. Nah, yang pertama, rasio aktivitas adalah analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur efisien perusahaan dalam manfaat asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan kas. Nah, yang kedua, tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Nah, tujuan utama dari rasio aktivitas adalah untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Nah, yang ketiga, manfaat dari rasio aktivitas meliputi yang pertama, meningkatkan efisiensi. Nah, yaitu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk yang keempat, macam-macam rasio aktivitas. Itu yang pertama, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio perputaran aset tetap, dan
rasio perputaran total aset. Untuk aplikasi analisis rasio aktivitas, yaitu yang pertama evaluasi kinerja mulai kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, perbandingan industri membandingkan efisiensi operasional perusahaan dengan persaingan dalam industri yang sama dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, lanjut selanjutnya materi yang ke-7, yaitu tentang analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasional. Yang kedua, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan utama dari rasio profitabilitas adalah untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, manfaat dari rasio profitabilitas yaitu meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk macam-macamnya rasio profitabilitas, yang pertama gross profit margin, yang kedua operating profit margin, nah, yang ketiga net profit margin. Untuk aplikasi analisis rasio profitabilitas, yaitu evaluasi kinerja, menilai kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Nah, baik, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang analisis rasio keuangan bank. Nah, yang pertama, rasio keuangan bank adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank dengan membandingkan berbagai data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, untuk penggunaan rasio keuangan bank, yang pertama mengukur kinerja keuangan bank, menilai seberapa baik bank mengelola aset dan kewajibannya. Yang kedua, menentukan kemampuan membayar utang, mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Untuk jenis-jenis rasio keuangan bank, yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio lancar. Nah, yang ketiga ada rasio cepat dan lain sebagainya. Baik, mungkin lanjut ke materi berikutnya tentang pengertian modal. Nah, pengertian modal kerja. Nah, modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua ada arti penting dan tujuan modal kerja. Pertama, menjaga kelancaran operasional perusahaan. Yang kedua, memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, menghindari masalah likuiditas yang dapat mengganggu operasional. Nah, untuk yang jenis-jenis modal kerja, itu yang pertama modal kerja permanen, yang kedua modal kerja variabel, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Nah, siklus operasi, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas. Nah, untuk volume penjualan, semakin tinggi volume penjualan, semakin besar kebutuhan modal kerja. Nah, untuk sumber-sumber modal kerja, yaitu yang pertama sumber internal, dapat ditahan depresiasi. Nah, yang kedua sumber eksternal, pinjaman bank, penerbitan saham. Nah, untuk penggunaan modal kerja, membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, mengelola persediaan, membayar operasional sehari-hari. Itu yang terakhir, yaitu laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan ini menunjukkan di mana modal kerja diperoleh, bagaimana modal tersebut digunakan dalam periode tertentu. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang arti penting kredit. Nah, yang pertama, arti penting kredit. Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau pendapatan pinjaman dengan janji untuk membayar kembali pada waktu yang telah disepakati. Nah, yang kedua, fungsi kredit. Meningkatkan daya beli kredit memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang mungkin tidak dapat mereka beli secara tunai. Untuk laporan arus kas, yaitu prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital,
collateral condition. Nah, untuk prinsip 5P, personality, purpose, my mean, protection, prospect. Nah, untuk macam-macam kredit, yaitu kredit konsumsi, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti kredit rumah, kredit kendaraan, dan kredit kartu. Nah, untuk analisis kredit adalah proses penilaian kekayaan pinjaman untuk menerima kredit. Nah, ini mencakup evaluasi terdapat karakter, kapasitas modal, jaminan, dan kondisi ekonomi pinjaman. Nah, mungkin lanjut ke materi yang 11, yaitu tentang analisis laba kotor. Nah, pengertian analisis laba kotor. Nah, analisis laba kotor adalah metode evaluasi keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional suatu perusahaan dari laba kotornya. Nah, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Itu yang pertama, harga jual produk. Perubahan harga jual dapat langsung mempengaruhi laba kotor. Harga jual yang lebih tinggi biasanya meningkatkan laba kotor. Yang ketiga ada manfaat analisis laba kotor. Itu mengukur efisiensi operasional. Nah, ini membantu perusahaan mengidentifikasi seberapa efisien mereka dalam mengolah biaya produksi langsung. Untuk aplikasi analisis laba kotor, nah, yaitu evaluasi kinerja produk. Nah, ini menilai kinerja masing-masing produk untuk lini produk berdasarkan laba kotor yang dihasilkan. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi untuk meningkatkan laba kotor. Yang terakhir, perencanaan laba kotor. Nah, itu proyeksi. Nah, yaitu memperkirakan penjualan masa depan berdasarkan tren historis dan kondisi pasar. Mungkin untuk materi yang berikutnya, materi terakhir, yaitu materi yang ke-12, nah, yaitu tentang analisis break even point. Analisis break even point atau BP adalah metode yang digunakan untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba rugi. Nah, yang kedua, manfaat analisis break even point. Yang pertama, menentukan impas. Nah, yaitu membantu perusahaan mengetahui jumlah penjualan minimum yang dilakukan untuk menutupi biaya dan lain sebagainya. Ada. Nah, yang ketiga, jenis biaya dalam break even point. Nah, yaitu ada biaya tetap dan juga ada biaya variabel dan lain sebagainya. Nah, untuk asumsi dalam analisis break even point. Nah, harga jual konstan. Nah, yaitu diasumsikan bahwa harga jual per unit tetap konstan. Nah, itu biaya tetap. Dan variabel konstan, yaitu diasumsikan bahwa biaya tetap dan variabel per unit tetap konstan. Lanjut ke batasan dalam analisis break even point, yaitu tidak memperhitungkan perubahan harga, tidak mempertimbangkan perubahan harga jual atau biaya. Nah, untuk kelemahan analisis break even point, sederhana, terlalu sederhana untuk situasi bisnis yang kompleks. Dan juga asumsi yang tidak realistis. Nah, asumsi yang digunakan mungkin tidak realistis dalam praktik. Ada juga yang tidak memperhitungkan risiko, yaitu tidak mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Nah, untuk yang terakhir, metode perhitungan analisis break even point, yaitu untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.